Jadi wujud dari yang integrasi tadi adalah kita membuat aplikasi Sigda generik dibantu oleh GIZ ya, dari Jerman. Tahap pertama, Sigda generik itu masih mencakup sistem informasi puskesmas, komunikasi data, executive information dashboard, serta sistem informasi kesehatan yang di dinas kabupaten kota. Baru ini tahap pertama. Ya, ini sudah launching, sudah diuji coba. Kita akan roll out 2012. Ya. Tahun depan kita akan masukkan sistem informasi kesehatan yang lainnya, rumah sakit, laboratorium maupun farmasi. Nah, yang ini, yang tahap pertama ini sudah mencakup 80% data kesehatan. Yang 20% itu yang rumah sakit, laboratorium dan farmasi. Ya. Slide berikut. Ya, ini alurnya. Jadi kita mengikuti alur SIG yang di puskesmas yang selama ini pencatatan dilakukan di semua meja. Data yang sama, identitas dicatat di semua meja. Ya. Nanti dengan Sigda generik hal itu tidak perlu lagi. Jadi cuma satu jenis data diinput satu kali. Nah, ini yang Sigda generik ini nanti kita akan berikan kepada seluruh kabupaten puskesmas, itu gratis ya. Kemudian tentu saja kita akan mengatur bagi yang masih manual ya. Kalau yang manual itu satu pintu masuk, nanti akan diinput di kabupaten ya. Sedangkan kalau yang sudah elektronik, maka puskesmas dan rumah sakit itu datanya itu langsung masuk ke bank data nasional. Nah, kemudian karena dengan adanya Sigda generik ini, maka otomatis lalu menjadi ada yang e-prescription. Nah, e-prescription ini harus membutuhkan perlindungan hukum ya, karena dari BPK itu masih semuanya itu harus yang tanda tangan basah ya. Lalu kalau mau elektronik lalu menjadi bagaimana? Sehingga saat ini sedang Ditjen Bina Farmasi saat ini sedang merancang peraturan Menteri Kesehatan ya, agar untuk melindungi tenaga pelaksananya, dokter, apoteker, dokter gigi ya, karena membutuhkan perlindungan hukum. Ya. Nah, nanti aplikasi yang lain-lain itu semua, yang Jamkesmas, Jampersal, BOK semua, kita akan coba jahit. Ya. Jadi kalau ini sistem informasi puskesmas, lalu ada aplikasi Jamkesmas, maka itu nanti mungkin dijahit ke yang kasir. Ya, itu sehingga nanti bisa link. Nah, pengembangan model baru SIG, jadi nanti sumber data itu adalah dari unit pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, farmasi. Dari situ saja, ya. Itu yang menginput data. Nah, dan itu mencakup sektor pemerintah dan swasta. Ya. Nah, bagi yang sistem berbasis manual, maka datanya agregat. Nah, kemudian koneksi Signas, ya, tinggal sedikit. Nah, koneksi Signas online itu akan bertahap mencapai ke seluruh rumah sakit pemerintah maupun ke seluruh puskesmas. Kemudian untuk yang berbasis elektronik seperti tadi saya katakan, itu akan langsung upload ke data repository dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk pemanfaatan data, maka akan melalui secure login user itu akan bisa akses terhadap display data maupun laporan. Jadi nanti puskesmas, rumah sakit, unit-unit yang mengenerate data tidak akan dibebankan pada laporan. Ya, jadi saat ini bagi kabupaten, provinsi, rumah sakit yang sudah mempunyai aplikasi tidak diminta untuk menggantinya, mengubahnya. Kita akan memberikan petunjuk teknis, minimal dataset sudah ada, dan kita akan berikan format pertukaran datanya. Ya. Untuk yang data agregat, maka menggunakan yang dari WHO, yaitu SDMX HD. Kemudian 138 kabupaten kota yang terletak di daerah terpencil, perbatasan kepulauan itu akan mendapat bantuan dari Global Fund ya.
hardware, softwarenya itu akan software gratis, hardware dari Global Fund, kemudian akan ada training dengan pendampingan, dan sehingga nanti 138 kota ini, kabupaten kota ini bisa mengirimkan data individu ke bank data. Nah, bagi kabupaten yang lainnya yang non Global Fund itu tentu harus dengan bantuan APBN, APBD ataupun sumber yang lain. Kita akan berusaha akan ada donor. Ya, ini kita saatnya 2012 kita akan jalan. Aturan standar regulasi sudah ada. Kita akan sosialisasikan teknisnya tentang musik dan generik ditambah dengan standar dan regulasinya. Jadi kalau sudah ada standar regulasi, tidak swasta pun harus ikut. Ya. Ini hanya untuk pertukaran data. Jadi HL7 itu untuk yang individual, yang di klinik, ya. Sedangkan yang untuk data agregat itu menggunakan SDMX HD. Nah, untuk pemanfaatan data nanti semua tinggal query. Dan ini dashboardnya ini sudah ditetapkan dari UKP 4 ya, harus seperti ini. Nanti akan ada dashboard tentang HLB, kinerja program, situasi kesehatan, informasi maupun video untuk video conference. Ya, nanti kita sudah ada tools dari WHO dengan data yang ada di dalam bank data, maka banyak yang selama ini kita harus lakukan survei khusus itu tidak perlu lagi. Ya, misalnya mau mengetahui tingkat maternal mortality itu toolsnya sudah ada. Mengetahui tentang apa yang masalah national health account, toolsnya sudah ada. Ya, jadi sudah ada banyak. Nah, sekarang tinggal SDM-nya. Nah, ada berbagai training courses ya. Untuk tadi kita harus mempunyai tenaga yang terdaftar dan berkompetensi. Nah, sudah ada berbagai training. Nah, antara lain adalah di sini kita harus bangga ya. Jadi Indonesia yang nomor 2 HIS training program di Indonesia itu diakui WHO dan itu sudah kita punya 2 batch itu di UGM. Nantinya akan ada 8 Center of Excellence universitas sampai ke Universitas Cendana itu yang bisa melakukan training seperti ini. Jadi untuk semua tenaga yang di kabupaten kota itu harus mempunyai sertifikat ini ya. Nanti kita akan desain training untuk tenaga informatika kesehatan level puskesmas, rumah sakit, itu semua nanti akan ada. Ya, dan selanjutnya ada berbagai kita sudah punya organisasi profesi, ada PIKIN di sini, internasional juga ada. Artinya adalah kalau terjadi masalah hukum, maka organisasi profesi inilah yang akan nanti menjadi saksi ahli. Tentu kalau pedomannya sudah ada, Permenkesnya sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada. Kalau tidak, PIKIN akan susah nanti untuk melakukan pembelaan. Ini yang berikutnya ada berbagai cara, jadi tidak perlu training di kelas, bisa training juga e-learning dan sebagainya. Nah, itu tadi pekerjaan kita cuma tidak itu saja, kita harus menjawab demand adopsi e-health maupun e-gov. Ya, yang telemedicine tadi, mobile health, ya, itu semua nanti harus juga diatur di dalam pedoman. E-gov nanti kita akan mengacu kepada Kominfo. E-gov itu seperti e-office, e-archive, ada e-audit, e-monitoring keuangan dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.